Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar ya. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup, serta bagaimana sel melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Nah, agar sel dapat melakukan metabolisme dengan baik, tubuh kita membutuhkan oksigen dan harus mengeluarkan karbon dioksida. Menurut kalian nih, melalui sistem apa tubuh kita mendapatkan oksigen tersebut? Oke, betul sekali. Melalui sistem pernapasan. Nah, coba kalian bayangkan sejenak. Apa yang akan terjadi jika tubuh kita berhenti bernapas hanya beberapa menit saja? Tentu saja tubuh kita akan kekurangan oksigen sehingga organ-organ dalam tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, oleh karena itu proses pernapasan sangat penting bagi kehidupan manusia. Baik, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Saat kalian berolahraga atau berlari, apakah kalian merasakan napas menjadi lebih cepat dan dada terasa naik turun? Nah, hal tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga sistem pernapasan bekerja lebih aktif. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Setelah kalian mengamati materi dan video yang akan Ibu tampilkan nanti, diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia dengan benar. Nah, sehingga nantinya kalian juga dapat memahami bagaimana sistem organ tersebut bekerja dalam proses pernapasan sehari-hari. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang berperan penting dalam pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, sehingga sel-sel tubuh dapat melakukan proses metabolisme. Organ-organ yang menyusun sistem pernapasan manusia antara lain hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru. Udara pertama kali masuk melalui hidung, kemudian melewati faring dan laring, lalu menuju trakea atau batang tenggorokan. Dari trakea, udara akan menuju bronkus, kemudian bercabang menjadi bronkiolus, dan akhirnya sampai di paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terdapat bagian yang disebut alveolus, yaitu kantung udara kecil yang menjadi tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme pernapasan inspirasi, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Proses ini terjadi ketika diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, sehingga rongga dada membesar dan tekanan udara di dalam paru-paru menurun,
Nah, akibatnya udara di luar masuk ke dalam paru-paru. Ibu ingin bertanya nih, apa yang terjadi pada posisi diafragma pada saat menarik napas? Oke, benar sekali. Nah, selanjutnya adalah proses ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. Hal ini terjadi jika diafragma mengalami relaksasi. Nah, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru meningkat. Nah, menurut kalian, mengapa udara dapat keluar dari paru-paru pada saat kita menghembuskan napas? Oke, benar ya. Berikan tepuk tangannya. Agar lebih jelas, Ibu akan menampilkan sebuah video yang memperlihatkan mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, silakan kalian perhatikan bagaimana gerakan dada dan diafragma saat proses pernapasan. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, Ibu ingin bertanya kembali. Bisakah kalian menjelaskan perbedaan antara proses inspirasi dan juga ekspirasi? Nah, siapa yang mau menjelaskan? Ada? Oke, baik. Dengarkan temannya ya. Oke. Nah, tadi kan kamu ada menyebutkan bahwa otot dada juga berperan dalam pernapasan. Bisa dijelaskan bagaimana perannya dalam proses pernapasan tersebut? Oke, baik. Berikan tepuk tangannya. Terima kasih ya. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika salah satu organ pernapasan mengalami gangguan? Coba berikan contoh gangguan pada sistem pernapasan. Nah, benar semua ya jawabannya. Sekarang perhatikan bagian alveolus. Nah, mengapa menurut kalian struktur alveolus itu sangat tipis dan jumlahnya sangat banyak? Oke, benar ya. Oke, baik. Ada pendapat yang lain? Oke, benar ya. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui proses inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, proses ini sangat penting agar tubuh dapat melakukan berbagai aktivitas dan fungsi kehidupan dengan baik. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan kembali urutan organ pernapasan dari luar ke dalam? Ya, silakan. Baik, sangat bagus. Berikan tepuk tangannya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari tentang sistem pernapasan pada manusia dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua dalam menambah pengetahuan serta menjaga kesehatan tubuh. Nah, baik, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.